Oke, selamat siang kepada Miss Miranda, Mr. Mosley, dan juga teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Gonzaga Virtual Edu Fair ini. Ya, nanti kita akan sama-sama menyaksikan dari presentasi dari Kedutaan Irlandia, kemudian nanti ada sharing juga dari teman-teman yang sedang berkuliah di sana. Jadi silakan teman-teman di sini nanti bisa menggali informasi sebanyak mungkin. Kalau teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic atau bisa ditanyakan via chat. Nanti akan dibacakan seperti itu. Nah, sebelum memulai presentasi dari pembicara kita akan sama-sama menyaksikan video pembukaan dari Pater Andri, Pater Kepala Sekolah di SMA Gonzaga. Maka izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Para siswa dan siswi SMA Polisi Gonzaga yang kami cintai dan para orang tua siswa yang kami hormati. Pada setiap tahun SMA Polisi Gonzaga selalu mengadakan kegiatan Edu Fair, di mana di dalam kegiatan Edu Fair ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan Edu Fair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Polisi Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan Edu Fair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan Edu Fair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan Edu Fair 2020. Terima kasih. Baik, itu tadi video sambutan dari Pater Kepala Sekolah kami. Kemudian sekarang selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Miranda. Maka kepada Miss Miranda saya persilakan. Terima kasih Karissa dan teman-teman Gonzaga sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miranda. Siang ini saya ditemani oleh 3 orang, mungkin nanti salah satu mahasiswa yang sedang kuliah di Irlandia akan turut serta. Ada Mostly dari Malaysia. Mungkin nanti presentasinya agak bahasanya agak campur-campur sedikit ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ada Ibu Yeni juga salah satu agen pendidikan yang mewakili beberapa institusi di Irlandia. Jadi seperti aku bilang, namaku Miranda, aku kerja untuk Education in Ireland.
Education in Ireland adalah bagian dari pemerintah Irlandia di bawah Kementerian Pendidikannya. Oke, tanpa basa-basi lebih panjang lagi, saya akan mulai presentasi saya. Jadi nanti selama presentasi pun kalian boleh tanya ya, silahkan. Nanti juga Mostly dan juga Finley, mahasiswa Indonesia yang sedang ada di Irlandia akan memberikan sedikit informasi mengenai kuliah di Irlandia. Oke, sebelum kita mulai, saya coba akan mainkan video berikut. Oops. Oke. Oke, mungkin tidak berhasil. Sebentar. Oke, mungkin nanti ya videonya. Kenapa harus Ireland sih? Mungkin teman-teman belum begitu familiar ya dengan negara kita Irlandia. Ups, oke, videonya mulai. Maaf ya. Sedikit ada technical issues. Oke, mungkin nanti. Irlandia itu kita adalah bagian dari Uni Eropa ya. Mungkin teman-teman tahu European Union. Kita terletak di bagian paling barat di benua Eropa. Negaranya memang kecil sekali ya, guys. Populasinya 4,5 juta orang saja di seluruh Irlandia. Jauh berbeda dengan Indonesia yang sangat besar ini ya. Tetapi kita satu-satunya negara di Uni Eropa yang berbahasa Inggris, guys. Jadi kalian tidak perlu belajar bahasa lain. Karena kita juga masih bagian dari Uni Eropa, currency mata uang yang kita pakai adalah euro. Jadi kita bukan bagian dari Inggris ya. Kita juga terkenal sebagai negara yang sangat inovatif dan kreatif di bidang kulturnya. Mungkin teman-teman tahu grup band seperti U2 atau Cranberries atau siapa lagi ya, The Script dan lain sebagainya. Nah, mereka itu adalah musisi-musisi dari Irlandia. Jadi kita terkenal sekali akan kulturnya. Nah, leading global companies seperti Facebook, Twitter, dan juga EA Games, itu mereka headquarters-nya ada di ibu kota kita, di Dublin. Kalau kalian lihat di map itu ada ibu kota kita namanya Dublin. Dublin adalah ibu kota kita yang terletak di bagian kanan situ, kalian bisa lihat. Kemudian ibu kota kedua terbesar ada di Cork, di bawah tuh, C-O-R-K. Kemudian setelah itu ibu kota ketiga terbesar ada di Galway. Mungkin teman-teman tahu lagunya Ed Sheeran ya, Galway Girl. Itu juga di syutingnya di kota Galway di Irlandia. Jadi memang negara yang sangat kecil, tetapi kita terkenal akan long tradition in education and excellence. Dan kita juga sangat dikenal sebagai negara yang sangat friendly dan environment yang sangat safe. Oke, tadi aku sudah bahas tentang negaranya. Nah, universitas dan institusi apa aja sih yang ada di Irlandia? Kita ada 33 institusi, guys, di Irlandia. Memang kalau kalian lihat itu berpusatnya pasti di ibu kota ya, di Dublin. Tetapi kota-kota lain di Irlandia juga banyak sekali institusi atau colleges, private colleges yang ada di sana. Nanti kolega saya Mostly dari Dundalk Institute of Technology akan berbicara lebih lanjut mengenai program apa saja sih yang tersedia di sana, dan juga salah satu mahasiswa Indonesia, Finley, yang tengah menyelesaikan kuliahnya di Irlandia juga akan berbagi pengalamannya. Oke, kita hanya punya 7 perguruan tinggi negeri ya guys di Irlandia. Memang kalau kalian lihat di situ pasti berpusatnya di ibu kota. Tadi aku sudah tekankan. Semuanya ranking di dunia. Ada beberapa mahasiswa Indonesia yang tengah juga menyelesaikan kuliahnya di universitas-universitas ini. Nanti aku akan sharing juga Instagram dan Facebook page kita. Kalian juga boleh dengar langsung testimoni teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah di sana. Oke, nah ini yang paling penting mungkin ya, entry requirements, kemudian subjek apa aja sih yang populer untuk mahasiswa Indonesia, dan opportunities yang bisa kita offer kepada kalian. Nah ini untuk entry requirements, undergrad itu S1, banyak institusi, semua institusi menerima SMA 3, A-Levels, dan IB.
Namun nanti mostly bisa menjelaskan lebih lanjut apa saja detailsnya untuk entry requirements-nya tersebut. Untuk mastersnya, S2-nya, kamu harus punya bachelor degree atau diploma 4, dan kamu harus punya IELTS 6,5, karena itu merupakan bagian salah satu bagian dari pemenuhan untuk visa Irlandianya. Nah, ini hanya beberapa saja popular subjects yang aku rangkum di sini, yang kita sudah research ke teman-teman mahasiswa yang ada di teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Ireland. Tapi kita punya 5.000 lebih subjek, guys, yang kalian bisa pilih, yang kalian bisa research lebih lanjut. Untuk opportunities-nya tadi, yang keren banget nih di Irlandia, kalau kamu memang keinginan untuk kuliah di sana, S1 itu dan S2 kamu diizinkan untuk kerja paruh waktu, guys. 20 jam selama masa kuliah dan 40 jam selama masa liburan. Keren banget ya. Selama kalian kerja paruh waktu itu pun kalian akan dibayar. 1 jamnya kalau nggak salah 10 euro ya. Nah, kerja paruh waktu di sini mungkin bukan di kantor atau sebagai admin dan lain sebagainya, tapi mungkin lebih ke coffee shop atau library di kampus dan lain sebagainya. Yang lebih menyenangkan lagi, kalau kamu pilih kuliah di Irlandia, untuk S1-nya, setelah selesai S1, kamu diizinkan untuk tinggal di negara ini selama 1 tahun untuk bekerja secara profesional. Seperti aku bilang tadi, semua global leading companies seperti Facebook, Twitter, EA Games itu kan headquarters-nya ada di Ireland ya. Jadi sudah banyak teman-teman mahasiswa Indonesia yang menyelesaikan kuliahnya kemudian kerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Tapi yang lebih asik lagi, kalau kamu terus mau ambil S2 di Ireland, jadi S2 di Ireland itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung subjek yang kamu pilih. Tetapi setelah menyelesaikan S2 di Irlandia, kamu boleh stay back selama 2 tahun. Hebat ya? Jadi setelah selesai kuliah, masih boleh stay di negara ini untuk kerja. Nah, berapa sih Kak biaya kuliah di Irlandia? Nah, ini ada beberapa, kalian bisa lihat di situ harganya, semuanya dalam euro. Nanti mungkin mostly akan lebih menjelaskan lebih lanjut harga-harga yang ada di DKIT. Tetapi kalian boleh klik di link itu ya. Nanti mungkin Miss Karissa ini boleh di-share ke teman-teman yang interest untuk kuliah di Ireland. Kalian boleh klik di link itu, kemudian kalian bisa lihat subjek misalnya yang kamu inginkan berapa sih harganya. Jadi ini harga in general ya, secara umum. Oke. Yang sering juga ditanya sama kita, berapa sih biaya hidup ya tinggal di Irlandia? Kan Eropa mahal ya gitu. Tapi kan seperti aku bilang tadi, kalian boleh kerja paruh waktu. 20 jam selama masa kuliah dan 40 jam selama masa liburan. 1 jamnya kamu dibayar 10 euro loh. Jadi kalau nggak salah sekarang euro 17.000 ya terhadap rupiah Indonesia. Jadi 170.000 sejam untuk bekerja itu lumayan ya buat kalian saving. Nah, ini adalah cost of living yang diestimasi oleh teman-teman Perhimpunan Pelajar Irlandia di Indonesia di Irlandia. Nanti Finley juga mungkin bisa cerita ya pengalaman harga cost of living dia di sana. Jadi seorang mahasiswa kira-kira bisa cost of living estimasinya di 570 sampai 1.086 euro itu per bulan. Tapi itu juga kembali tergantung terhadap lifestyle kamu di sana. Tadi aku juga sudah mention di awal, kita terkenal sebagai Silicon Valley-nya di Eropa. Kalian bisa lihat di situ brand-brand hebat ya, Google, Facebook, EA Games, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, mereka semua ini headquarter Eropanya ada di ibu kota kita di Dublin. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau kamu ambil S1, kamu stay back kerja di Irlandia, kamu bisa berkesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan seperti ini. Dan S2-nya kamu boleh stay 2 tahun untuk bekerja. Dan ini sudah terbukti ya guys. Nanti boleh follow Instagram kita, kamu bisa dengar testimoni dari teman-teman alumni yang ada beberapa yang kerja di Facebook dan Ericsson. Yang selalu juga pasti menjadi informasi yang menarik untuk calon mahasiswa Indonesia ke Irlandia adalah ada beasiswa nggak sih Kak? Ada beasiswa. Jadi beasiswa itu ada dari pemerintah kita, namanya Government of Ireland Scholarship, itu untuk S1, S2, dan S3. Kalian boleh research lebih lanjut di link tersebut. Dan juga beasiswa dari masing-masing institusi yang ada di Ireland. Jadi nanti kalian boleh klik di link tersebut. Karena kita masih masuk bagian dari Uni Eropa,
Untuk S2-nya juga ada program melalui Uni Eropa, namanya Erasmus. Kalau dari pemerintah Indonesia, kamu bisa lihat di linknya Kementerian Keuangan ya guys, di lpdp.kemenq.go.id, tetapi itu untuk S2 dan S3-nya. Nah, untuk visanya, keren banget ya, free of charge loh. Kita orang Indonesia tidak dibebankan biaya untuk apply visa, turis maupun student. Nanti mungkin Yeni bisa info lebih lanjut untuk student visanya karena beliau sudah sukses mengirimkan lebih dari 20 mahasiswa Indonesia ke Ireland. Jadi beliau sudah fasih banget deh untuk aplikasi visa Irlandianya. Perlu kalian ingat kalau visa Irlandia ini hanya berlaku di negara kita, di Irlandia. Jadi kalau kamu mau ke Inggris atau kamu mau ke negara EU yang lain, kamu harus punya visa untuk masuk ke negara itu. Terus jarak jauh ya Kak, Eropa kedengarannya jauh ya. Tetapi kita menyarankan kepada calon mahasiswa Indonesia untuk terbang melalui Dubai ya. Jadi Jakarta Dubai itu 8 jam, terus nanti dari Dubai ke kota Dublin itu kira-kira 7-8 jam. Jadi in total 16 jam. Terus kamu nggak perlu khawatir pada saat kamu sampai di Irlandia, petugas dari masing-masing institusi dan juga teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Irlandia akan datang ke sana untuk menyambut kamu. Ini website kita guys, educationinireland.com. Semua info jelas ada di sana. Kenapa kamu harus pilih Irlandia sebagai negara tujuan belajar, di mana kalian bisa kuliah, mata kuliah apa aja sih Kak yang tersedia, itu semua bisa kamu akses di website kita. Ini kontak aku, kamu silakan WA atau SMS, email juga kalau kamu ingin info lebih lanjut. Follow kita di Instagram, karena kita selalu akan ada sesi IG Live dengan teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah di Ireland, ataupun yang sudah menjadi alumni yang masih stay di Ireland ataupun kembali ke Indonesia. Jadi mungkin memberikan kamu insight lebih jelas ya, kenapa sih harus pilih Ireland. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Karissa. Untuk mostly mungkin sekarang ingin present lebih lanjut mengenai Dundalk Institute of Technology. Thank you guys. Ya, baik Miss. Langsung saja, tidak apa-apa. Okay, mostly go ahead. All right, thank you, Miranda. So I'm gonna share this screen now. Oke, semua boleh nampak? Oke, nama saya adalah Mostly. Saya adalah student dekat DKIT before. So actually, I'm from Malaysia, so my also bahasa also is bahasa Malaysia and also a bit rusty because I used to speak English most of the time. But I can understand most of the bahasa Indonesia that Miranda was talking about, so still okay. But if you couldn't listen to me, kalau tak boleh dengar saya cakap, boleh beritahu saya, okay? You can just let me know if you cannot hear me say anything, okay? So now I will just saya akan mula. So here I'm going to jump a little bit of Bahasa and also a little bit of English. If any question at all, just let me know, okay? So I'm going to play you a little bit of video where you can get a brief overview of DKIT itself. So here we go. I looked at a few colleges, Dundalk was Everton, near College House. The environment on the campus is very good. A lot of friendly faces, a lot of people you see every day. I love living locally, so when I heard about the DKIT course, it was the perfect choice. I love the work experience, kind of broadens the perspective of what's actually going on. Studying at DKIT gives students that element of confidence going out of the college and going into a work environment. So that is the little introduction to the video. So boleh faham dia punya English.
So it was also a little bit, we have a saying that if you can understand the Irish English, you can understand every English around the world. So in the beginning, it was you get a little bit time to get used to, but if you can understand the English, there's no problem at all that your English will be so much more better than everyone else. So that is just a little bit of the video and a little bit of the introductions. So now a little bit of overview of DKIT. So we have been established since 1970. So we have 5,000 students and 10% of our students are international. So they come from almost everywhere around the world. So we have 500 staff and 65% of our staff are from academics. So there are people, so those 65% are from either a professor or a tutor or different researchers. So we have more than 70 programs in bachelor's degree and also master's. Most of them are in the School of IT, Creative Arts, Health, Science, Engineering, Business, and Humanities. So the campus is about 90 acres and or 36 hectare sites. It's quite big. So you can see here, this is the aerial view of the campus. So you can also see that there's a wind turbine in the campus. We are actually the only campus in Ireland or only educational institution that have a fully functional wind turbine in the campus that we also generate some of our electricity. So students like my brother, he's currently still in DKIT doing his PhD in renewable energy. So he also do the research even during his degree. He also do the research on the project on the electricity or energy generation that he will be also using the wind turbine. So all the facility that you see here in DKIT is also available for the students. So a bit introduction to the town itself. So although Dundalk is the second largest town in Ireland, but our population is pretty okay. It's only 40,000 people, so not too many people, but I would say it's a quiet enough town. So, but then from 1 hour away from DKIT, you will see that actually there are 2.25 million people living 1 hour away from DKIT. So there's a lot of jobs, a lot of different economic activities working around 1 hour around Dundalk. So from 1 hour of bus, you can go to Dublin, and also from 1 hour of train, you can go to Belfast. So you can see that from Dundalk town, you can have a direct bus all the way to the airport to town. So the town has also been internationally recognized cluster in finance, technology, engineering, life science, and food manufacturing. So like, for example, like the pure food product like the Heinz, you can also find like the PayPal for the IT product, and also Warner Chocolate, which is the pharmaceutical giant in Dundalk town. So as a graduate myself, I would say that the quality of life in Ireland is very, very safe and also very friendly. It is, just to let you know, it is a quiet town, not a lot of people, only 40,000 people, 40,000 population in the town. So it is quiet. If you are looking for study for academic purpose, I would say it is a very, very good place for you to focus because there is not a lot of distraction. Okay. So next, you will see a little bit of our location where we are in the world. So Ireland is just next to the UK, and Dundalk is just north of Dublin. So Dublin is the capital city of Ireland. We are actually between two big cities, so Dublin and Belfast. So we are just right in between DKIT. So you can see in DKIT from where we are to Dublin is only 1 hour away. From DKIT to going up north to Belfast is also 1 hour away by train. So next you will see that I'll explain why students like me also choose to study in DKIT. So DKIT operates in a very small class size. So in a tutorial class, the lecturer actually knows you by your name. So if how are you performing in the class, the lecturer would actually could keep up with you and also to help you if you needed extra support. And 2/3 of our programs offer work placement. So that means that you have an opportunity to also do internship and also to do work placement before you graduate. So you can get a hands-on experience or professional experience before you graduate. So 94% of our graduate progress into further employment or further study because this is our rate of success after the graduate has got their educations from DKIT. And we could
proud to say that living expenses in DKIT is 45% cheaper than Dublin because we are not a big city. We have all of the necessary equipment or necessary infrastructures that is available for you to study and have a great academic results. We also offer like free airport collection service that when you arrive in Dublin airport, we will have a driver waiting at the airport to get you to your accommodation in DKIT. We focus a lot in applied learning, so everything is very practical. If you have any concerns, or if you have any classes that you are going into, and a lot of them are less academic but more practical, so it is much more applied learning. It is only 1 hour away from Dublin City, like I mentioned, and in DKIT, the campus itself, there is a bus stop in front where you can also get from DKIT directly to Dublin City Centre. And we also have a very good excellent scholarship available for students, which I will get to that later in the slides. So this is a little bit of the statistics. 94% of our graduates found employment or further education. 73% of them found permanent contracts, and also 91% of them found employment in Ireland, and 93% of the 91% found jobs in this specific region. So it's between Belfast and also Dublin. So these are our programs. We have a lot of different programs here. I'm sure there is a little bit something for everyone. So we have like in the School of Health and Science, we have pharmaceutical, health, early childhood, engineering. We also have mechanical, and also different kind of architectural, construction management. You can see that in the informatics and also creative arts. We have computing, different computing specializations, and also different musical courses like musical theater, music, audio, and production, even TV and film productions. We also have it. And lastly, we have in the School of Business and Humanities, we have different courses in business, or in the social care, also in the management and event management, and also tourism. So there are also different pathways students can come in for the first year of the degree, or they can also come in through the foundations, depending on which pathway they want to come to. And we have also a lot of pretty good support for the students. If you need to get an internship or a work placement during or after your studies with DKIT, we have a career and placement officer that could help you look for a job. And if you are feeling sick, you needed some doctor, you need to look for the doctor or the nurse. We have a healthcare unit in the campus. It's all covered to you. You don't have to pay anything. And if you need a counseling service, you need to talk to someone professional. We also have the counseling unit as well. We also have a mobility service, which is there to help support the student mobility. And we also have a learning and development center. So it is there to help students if they have any difficulties in learning, if they are in the academics, if they need extra support, they needed a different kind of, they needed someone to support in the academics. There's a center for that to learn, to support in the academics, and also to learn something new. They can take on additional certificate courses or additional different courses that they want to, different part-time courses. And lastly, our support is that we have an international team dedicated to student integration to DKIT. So if you're looking for accommodation or your visa or anything else, we have a dedicated international officer there to support you. Next, I'll talk about the facilities in Ireland. So we have a decent size of a library. It is just in front of the entrance on the first floor. And also we have a canteen. We also have coffee. If you like coffee, you like Costa or Starbucks, depending on your preference. And we also have a bank. So if you needed or students needed to withdraw money from the bank, they don't need to necessarily go to the town center. They can just go in the campus and then get to the ATM. They can withdraw the bank. And it is also a bank that is available for you to create a bank account. So next is one of our most prestigious facility is the sports center. We have a world-class gym and sports facility to open for students, and you can actually go to swimming, jacuzzi, and also sauna if you want to, just to relax in the DKIT Sports Center. So this is, you can see a lot of different classes also available, fitness classes, and these are all actually available to you after you pay the tuition fee. It is included. You don't need to pay anything extra for this.
And we also have like a different kind of sports and society clubs. And there's over 60 of them. If you didn't find anything you want, you can create your own clubs and society. So you can actually be your own president if you want to. We have students coming from over 35 different countries. Like Miranda mentioned before, there are different there are also Erasmus program that actually helps students to do exchange. So in DKIT, you will see that there are a lot of students coming in from different countries, like in Europe, in France, in Germany, in Oman, Malaysia like me. So different people from different countries will also come to DKIT for further their education. So accommodation here is actually pretty close to the campus. So whenever you come to DKIT, you have on-campus and off-campus accommodations that is very near to you. Both on and off campus is pretty close to the campus. So whenever you want to walk to your class during after your sleeping time, it's only 10 to 20 minutes away. Sometimes even 5 minutes away. And the campus, if you are looking for private rental, there's also private housing available around DKIT. And also there's also a homestay family available for students. If you want to look for a homestay family to stay with, it's no problem at all. And we have a dedicated officer just to look for the accommodation for you before you arrive to DKIT. So everything will be set up properly for you before you arrive to Ireland. Let's talk about the entry requirements. So for the minimum entry requirement on our degree program is 60% GPA of your final high school examinations, and you also need IELTS. So if you're coming into our foundation program, there's only 40% GPA requirement in honors degree, because honors degree, once you graduated with honors degree, you get a 1 year of graduate visa, which allows you to work in Ireland or travel anywhere in Europe that you want. So next, I will talk about, also there's also masters available after you finish your degree. And with a master's, you can also live in Ireland for up to 2 years as a graduate visa. So the intakes there are different intakes available for students. We have January and June for the pre-sessional English program. We have September, January, and June for the foundation program. There's also a September, all of our degree and also master's degree intake are all in September. So this is a bit on the tuition fee. Our pre-sessional English is only 2,000 euros. It's a 1 semester, 12-week program. And if you're coming in for the foundation, it's only 7,250 euros. It's 1 academic year. And if you're going into our undergraduate degree program, degree or honors degree, it's the same price, 9,950 euros per year. And if you progress to the master program, it's only 12,000 euros per year. So now let's talk about beasiswa, the scholarships available for students. So we have a very attractive scholarship. So if students are coming in for the first year degree, they get free accommodations for their degree, for the entire of their degree program. So they only need to pay for the utilities, but not the rental. And their academic merits, if students can get 75% of GPA and above, they can also get 1,000 euro academic merits. And if they are joining, because we also have a financial aid scholarship that is available for Indonesian students. It's not available for every country, so you get another additional 1,000 euro scholarship support discount in your tuition fee. If you already have if your brother or sister is already studying at DKIT and you want to join in as well, you will get another 1,000 euro discount as a sibling scholarship. And we also have a pretty good pre-sessional English scholarship available. If you have an IELTS of 5.5, you get a 25% off. If you have an IELTS of 6.0, you get 50% off, which means you only pay 1,000 euro for the pre-sessional English. And we also have a progression scholarship. Any students that come for our foundations, once they progress to the bachelor's degree, they will automatically get 1,000 euro scholarship
free scholarship reductions in their tuition fee for the first year. So all of these are available for students and it is combinable. So in total, you could possibly, there's a possibility that students can get up to 4,000 euros reduction in the tuition fee if they meet all of the requirements and with free accommodation. It's pretty attractive. So let's move on to the situation in COVID. So a lot of students, a lot of also parents and students is concerned about the COVID situation and should students or should they come to Ireland for their further education. I would say that DKIT is doing all that we can to ensure that you have your health and safety is our utmost priority. So we have a dedicated website to update all of the COVID situation. Our intake for this year is 28th and also 30th of September because of the COVID. But usually for the normal intake, it will be on the very beginning of September. And also if you are coming in, and also for this COVID situations, we also accept Duolingo tests and also IELTS indicator just to facilitate the student. And we also initiated the blended learning. So students doesn't have to be in the campus 100% of the time. So there could be some classes is fully online, some classes they will need to go to physical class. So then you can adhere to the social distancing, which you will feel safer. So next, I'll talk about the fantastic choice of studying in Ireland. So Ireland has a very, very good, fantastic job opportunities for graduate visa. And there's also different kinds of industry, which is top multinational companies have their presence in Ireland. Like I mentioned before, if you graduate with an honors bachelor degree, you get 12 months, which is 1 year of graduate visa. And if you are graduated with a master's, you can get up to 2 years of graduate visas to stay in Ireland to work and also to travel around. And if you find a permanent job, you can find a full-time job permanent, you can actually extend with your employer for your working visa. So you can also work in Ireland. So there's only, if you are working during the academic period, you can work up to 20 hours per week. And if you're working during the summer break, like holidays and stuff, you can work up to 40 hours per week, which is a full-time. And the minimum wage is 10 euros. So imagine you are working in the summer in Ireland for 40 hours per week. So in a week, you will earn up to 400 euros. It's a pretty good deal. And you do not need to worry about the recognitions of Ireland because our degree is internationally recognized, and also we have the world-class education standard in Ireland. So next, these are why companies are choosing Ireland. We have 9 out of 10 US companies having their presence in Ireland. All of the world top 10 pharmaceutical companies have their presence in Ireland. And 14 out of 15 medical technology companies have their factories or European headquarters in Ireland. 8 out of top 10 industrial automation companies have their factory or offices in Ireland. And 20 out of top 25 financial services companies have their offices in Ireland. So the top 5 world global software companies also have their European headquarters or factories or office in Ireland. The reason why all of these big companies that have invested in Ireland is because of the strategic location of Ireland. So we are actually potentially one of the only English-speaking country in the EU while also using euros. So these are the 2 reasons why companies choose to invest in Ireland, because we are situated between 2 biggest continents, the US and also the Europe, two large continents. So when the US want to invest in Europe, they would just come through Ireland because we are the only English-speaking country and we also use euros. So there's no currency complications in that. So a lot of different companies saw this as an opportunity, investing a lot, resulting in a lot of employment opportunity for students. So students coming in, if they are one of the key sectors that for employment is pharmaceutical, IT, finance, medical device, manufacturing, and engineering. And if students are studying at the moment in IT, engineering, financial services, media and design, health, international business, and hospitality, they are going to get a very, very good job prospect after they graduate in Ireland. I could even say that up to almost 100% of our students graduated from in an IT course got the job. If they are coming back to the country like in Indonesia or in Malaysia, it's because they want to come back, because right now IT
industry in Ireland is very in heavy demand. So other than that, I'll just show you the social media platform that we have. We have Instagram. We recently also have a Facebook page dedicated to Southeast Asia. So you can see it's only recently created, so there will be a lot more activities coming into the DKIT Southeast Asia Facebook page. We're sure to like it. And there's a Twitter and also YouTube channel from DKIT. You can have a look. So lastly, I would like to say terima kasih. So my name is Muslio. I'm the Southeast Asia Regional Manager for DKIT, the Dunlop Institute of Technology. My email is southeastasia@dkit.ie, and you can go to dkit.ie/international for more information. Okay, thank you very much. If you have any question at all, remember to pop it in the message box. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mr. Mosley. Selanjutnya, Miss Miranda, apakah Miss Finley-nya sudah akan sharing atau bagaimana? Sudah. Saya kembalikan Mungkin ke Miss Miranda. boleh dites dulu Finley-nya. Hi Finley, you there? Good morning, selamat pagi Finley. Hi everyone. Halo semua, selamat pagi. Sudah bergabung. Selamat pagi. Ya. Oke guys, perkenalkan ini guest star kita siang ini, our guest star Finley Maringka, salah satu mahasiswa Indonesia yang tengah menyelesaikan kuliahnya di Irlandia. Tanpa panjang kata lagi, Finley mungkin boleh take over screen-nya. Oke. Tes, apakah sudah muncul? Ya, sudah. Jadi langsung mulai. Ya, go ahead. Oke, selamat siang semua, teman-teman, pater, Bapak Ibu guru. Mungkin juga ada beberapa teman-teman dari sekolah lain, dan selamat siang buat para teman-teman dari Kolese Gonzaga sendiri. Saya perkenalkan, nama saya Finley Maringka. Saya alumni Kolese Canisius Jakarta. Saya sekarang menempuh pendidikan di Dunlop Institute of Technology atau di DKIT, jurusan Digital Marketing and Public Relations. Saya juga menjabat sebagai Director of Event PPI Irlandia atau Indonesian Student Association in Ireland. Oke, langsung saya mulai. Saya sharing tentang pengalaman saya di Irlandia selama kurang lebih hampir 1 tahun. Saya mulai berkuliah di Irlandia dari tahun 2019 kemarin. Dan mungkin tadi dari awal juga sudah banyak dijelaskan oleh Miss Miranda dan juga dari Mosley tentang tempat kuliah saya di KIT, dan sekarang mungkin saya akan menjelaskan dari sudut pandang saya pribadi. Begitu sampai di Irlandia, saya langsung merasakan bahwa Irlandia merupakan negara yang multikultural. Seperti yang sudah diajarkan juga di kolese kita bahwa toleransi dan keberagaman adalah hal yang dijunjung sangat tinggi. Dan juga di Irlandia saya melihat bahwa orang-orang itu sangat beragam dan mereka orang-orang yang sangat baik dan menyenangkan, terutama terhadap kita sebagai para pendatangnya. Jadinya kita saat sampai di Irlandia, saya merasa welcome sekali sama mereka, sehingga membuat saya nyaman saat berkuliah jauh dari keluarga dan dari tanah air tercinta ini. Kemudian di Irlandia juga saya merasa bahwa saya sebagai international students dan juga teman-teman saya diperlakukan dengan sangat baik oleh para dosen dan atau para tenaga pengajar dan juga staf dari pihak kampus sendiri. Karena mereka sangat peduli dan perhatian terhadap kita yang merupakan international students. Jadi mereka seperti memperlakukan kita dengan sangat ramah, perhatian, dan juga peduli sekali. Sehingga membuat kita merasa nyaman untuk belajar di kampus dan di negara orang. Kemudian juga Irlandia merupakan negara yang sangat aman dan menarik untuk dieksplor saat kita menjalankan proses kuliah kita. Jadi so far saya merasa di Irlandia
sangat aman sih, nggak pernah terjadi sesuatu hal yang gimana-gimana banget. Yang penting kita bisa membawa diri dengan baik. Dan juga Irlandia merupakan negara yang menarik dan menyenangkan untuk dieksplor. Kemudian saya sendiri sebagai mahasiswa dari Indonesia merasa Irlandia merupakan negara yang cukup mudah bagi saya untuk beradaptasi di negara ini. Karena seperti yang tadi sudah ada di poin-poin di atasnya bahwa Irlandia memiliki banyak sekali kelebihan, yaitu dengan melalui keramahan, kepedulian, dan dari para staf pengajar maupun dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga membuat saya mudah untuk beradaptasi. Dan yang terakhir, poin yang saya rasakan yang menarik juga dari Irlandia adalah Irlandia memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi, seperti destinasi wisata maupun juga berbagai tempat yang jarang sekali dieksplor oleh orang-orang. Seperti yang bisa dilihat juga dari foto yang ada di slide saya. Di situ juga ada kota Galway yang mungkin sudah famous dengan video dari Ed Sheeran, Galway Girl. Saya pernah ke situ juga. Di sini juga ada, di Irlandia juga memiliki banyak keindahan alam dan peninggalan kuno seperti kastil yang ada di kastil-kastil yang seperti ada di dongeng. Dan ini juga ada foto saya bersama teman-teman kelas saya. Mereka mix sekali, ada yang orang Irish, ada yang orang India, orang Pakistan, orang Rusia. Jadi kita semua bisa menyatu seperti layaknya saudara gitu ya. Yang penting kita bisa membawa diri, dan untuk waktu itu kita berfoto bersama memegang jersey timnas Indonesia. Dan yang ini juga ada foto teman saya bersama teman-teman saya dari Malaysia. Oke, kemudian bagi teman-teman yang mungkin merencanakan kuliah di luar negeri, apalagi sudah mulai berpikir juga untuk kuliah di Irlandia, saya ada beberapa tips and tricks ya. Jadi saya di sini tinggal di student accommodation, atau mungkin juga teman-teman yang di luar negeri akan tinggal di student accommodation bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain, atau bisa juga bersama teman dari satu negara yang sama. Kalau menurut saya saat nanti kita udah pergi jauh ke luar negeri, berada di student accommodation itu paling penting bagi kita untuk bisa bersikap toleransi. Karena kita akan tinggal bersama orang yang mungkin latar belakangnya, sifatnya, dan lain-lain belum kita kenal. Bisa bagus kalau memang orang itu juga berasal dari satu negara yang sama. Tapi nanti ada kemungkinan juga teman-teman akan tinggal bersama orang yang dari beda negara, beda budaya, sehingga teman-teman harus memiliki rasa toleransi yang tinggi agar kehidupan bersama dalam menempuh studi juga bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Terus kalau di Irlandia sendiri, di kampusnya ya, saya sebagai mahasiswa di KIT, bahwa di kampus itu, oke, kita pendatang, kita sebagai orang asing, kita datang dari jauh, mungkin orang juga nggak tahu kita berasal dari mana. Saya bisa bilang mereka emang friendly dan ramah, tapi juga sikap proaktif sangat dibutuhkan dari kita sendiri, bahwa kita tidak bisa mengharapkan mereka yang akan selalu ke kita duluan, tapi kita sebagai international students, kita harus memiliki rasa berani untuk approach mereka. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah merasa nanti so asik juga nggak, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita sebagai pendatang, kita yang beranikan diri, kita yang tegur mereka, kita yang sapa mereka. Kita justru kita yang membawa diri kita dan membuat mereka akhirnya bisa nyaman berteman dengan kita, ataupun dosen juga akan menganggap kita sebagai mahasiswa yang aktif, yang proaktif, sehingga itu sangat membantu kita untuk proses belajar mengajar di kampus. Untuk segi penilaiannya di Irlandia sendiri itu kurikulumnya mirip dengan UK, bahwa nilai 70 itu sudah A. Jadi 70, 80, 90 itu A dan first class honors. Kalau GPA-nya overall-nya 70 up, itu udah first class honors. Jadi buat teman-teman mungkin akan sedikit kaget saat ke Irlandia, gimana sih kita di SMA di Indonesia KKM aja, di sekolah-sekolah Jakarta swasta aja kemungkinan 70 itu aja belum KKM ya. Tapi begitu di Irlandia nanti, teman-teman bakal merasa, waduh, untuk dapat 70 aja tuh perlu effort yang cukup luar biasa ya. Jadi teman-teman mungkin nanti yang siap kuliah di luar negeri, apalagi di Irlandia,
teman-teman udah put so much effort, tapi kalau hasilnya masih 60-70, teman-teman jangan kecewa, karena emang itu standar penilaian di sini nggak kayak di Indonesia yang bisa dapat 100 gitu. Kecuali mungkin teman-teman di pelajaran eksakta ya. Mungkin itu jawaban lebih pasti sehingga memungkinkan teman-teman untuk mendapat nilai yang lebih maksimal. Tapi kalau dari penilaiannya sendiri sangat objektif dan teman-teman juga bisa minta kejelasan terhadap dosennya. Ataupun kalau teman-teman merasa ada yang kesalahan, teman-teman bisa argue dan dengan cara yang baik dan sopan pasti nanti akan direspon dengan baik juga. Dan mungkin bisa hasilnya bisa diomongin lagi bersama dengan dosennya. Terus dari segi pergaulan di Irlandia, menurut saya pergaulannya baik ya untuk negara barat. Irlandia merupakan negara yang aman dari segi pergaulan juga. Yang penting yang kuncinya satu, kita memiliki prinsip sendiri yang kita bawa dari negara kita dari keluarga kita, dari alma mater kita. Ya, itu merupakan jadi limit kita. Jadi di semua tempat pasti ada hal baik dan buruk, tergantung kita bagaimana kita bisa membawa dan kita ambil saja hal yang positif, mungkin hal yang negatif bisa ditinggalkan. Teman-teman juga di sini harus berani untuk keluar dari zona nyaman teman-teman. Harus berani keluar dari zona nyaman teman-teman, coba bergaul dan berbaur dengan mereka, karena dari mereka juga banyak hal sekali positif yang bisa kita ambil. Contohnya dari keberagaman yang sangat mereka junjung tinggi juga. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, ini juga seperti ada yang di foto-foto, mungkin ada foto saya bersama teman-teman saya yang berasal dari berbagai macam negara. Ada acara-acara juga di kampus, mungkin teman-teman bisa ikut, sehingga teman-teman bisa mengenal lebih dekat lagi, bisa bertemu juga dengan orang-orang baru. Dan kalau misalnya kita memiliki waktu luang di Irlandia, kalau saya sendiri sih, saya prefer untuk explore dan jalan-jalan, karena emang saya orang suka jalan-jalan ya. Jadi nanti teman-teman bisa atur plan sama teman-teman yang dari Indonesia juga, atau mungkin jalan-jalan dari teman-teman kampus yang dari berbagai negara, karena Irlandia sangat indah dan cantik, seperti pemandangan alamnya, dan juga untuk ataupun sekedar untuk bersantai, piknik di taman, itu semua kan free ya, jadi itu sangat menyenangkan untuk dilakukan di Irlandia saat memiliki waktu luang. Selain itu, teman-teman juga bisa coba part-time job, jadi di Irlandia, teman-teman bisa kerja 20 jam per minggu, kalau itu hari sekolah. Ini kalaupun lagi libur bisa 40 jam per minggu. Itu juga sangat membantu untuk experience teman-teman. Nanti bisa dapat, selain dapat uang, teman-teman juga bisa dapat pengalaman. Jadi ya hal yang berharga lah kalau kita sebagai mahasiswa bisa merasakan juga betapa susahnya cari uang dan belajar bertanggung jawab di negara orang. Seperti itu. Ini foto-fotonya kemarin tahun lalu saya pergi. Ya indah sih, Irlandia benar-benar indah, gak kalah sama Indonesia juga gitu. Oke. Terakhir saya nambahin juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman pergi akhirnya memutuskan untuk ke Irlandia, jangan lupa bergabung juga dengan PPI Irlandia yang ada di Irlandia, tadi saya sudah bilang, karena teman-teman jauh dari keluarga, teman-teman jauh dari rumah, alangkah baiknya teman-teman memiliki pegangan di negara orang, yaitu di PPI Irlandia sendiri, karena itu isinya pelajar Indonesia, dari seluruh Indonesia yang ada di Irlandia, baik itu pun S1, S2, S3, bahkan juga ada alumni. Jadi bisa saling tukar pikiran, kita bisa di PPI juga saling perhatian, benar-benar kalau ada apa-apa, pasti akan dibantu dan ditolong oleh PPI Irlandia itu sendiri. Jadi kalau nanti pergi ke Irlandia, jangan lupa bergabung dan jangan mengucilkan diri dari pergaulan Indonesia juga di negara orang. Dan yang terakhir, saya nulis beberapa blog di blog saya indonesianinIreland.wordpress.com. Teman-teman mungkin bisa baca beberapa hal, poin-poin yang penting tentang pengalaman saya kuliah di Irlandia yang belum sempat saya sharingkan di sini. Kalau misalnya mau tanya personal juga boleh kontak saya through my Instagram, Finley Maringka, bisa DM saya buat private chatnya. Ini juga beberapa foto dari pengalaman saya selama di Irlandia. Saya banyak masukin foto biar teman-teman punya bayangan yang lebih jelas tentang Irlandia itu kayak apa sih kira-kira. Seperti itu. Dan terima kasih juga kepada SMA Kolese Gonzaga untuk kesempatannya pada siang hari ini. Di Irlandia ini masih pagi ya. Bedanya kita 6 jam sama Irlandia. Sekarang masih jam 8 pagi. Dan terima kasih kesempatannya.
dan ad maiorem Dei Gloria. Baik, terima kasih Kak Finley yang sudah berbagi pengalamannya. Miss Miranda, Sama-sama. Yes, halo. apakah masih ada yang disampaikan lagi atau kita langsung buka ke sesi pertanyaan? Boleh langsung ke question and answer kalau memang ada pertanyaan. Bisa langsung tanya ke Kak Finley, boleh ke Mostly dan Yeni, ataupun ke saya, silakan. Oke, teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, apabila ada hal yang ingin dipertanyakan, bisa langsung open mic atau bisa dituliskan lewat chat. Silakan, teman-teman. Mumpung ada narasumbernya langsung, kita bisa cerita-cerita langsung, bisa mendapatkan informasi. Ayo teman-teman. Mungkin saya boleh tanya ya, Miss Karissa dan Miss Prisma, ini yang hadir year berapa ya? Tadi Miss Karissa bilang ada year 10, 11, dan 12. Jadi kita mungkin punya gambaran. Iya, ini lengkap ada semuanya. 10, Oh, lengkap 11, ada 12 semuanya. ada. Iya. Oke. Mungkin Yeni mau menambahkan sesuatu tentang Irlandia, karena Ibu Yeni di sini adalah salah satu agen pendidikan yang mewakili beberapa institusi di Irlandianya sendiri. Kemudian beliau juga mengurus untuk visa dan lain sebagainya. Mungkin Yeni mau share informasi yang menarik tentang Ireland. Oke, terima kasih Miss Miranda, thank you. Mostly, Finlay. Good morning, Finlay. How are you? Hope you are well. Dan juga dengan Miss Karissa, terima kasih. Oke, saya di sini, nama saya Yeni. Saya di sini mewakili untuk seluruh atau institusi yang ada di Ireland, institusi dan juga university maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian ada hal yang kurang jelas atau kurang mengerti mengenai bagaimana sih untuk studi di sana, karena di sana banyak sekali institusi dan juga university, saya masuk ke university mana nantinya setelah saya lulus kelas 12, saya bisa guide kalian untuk university mana atau institusi mana yang cocok untuk kalian. Memang semua jurusan ada di Ireland, hanya beberapa major yang spesifik yang tidak dimiliki oleh university tertentu atau institusi tertentu. Nah, di sini seperti yang tadi Miss Miranda sudah jelaskan, bahwa di Ireland itu ada university dan juga ada institusi. Nah, perbedaannya sebenarnya tidak ada. Perbedaan yang spesifik adalah untuk requirements masuk. Jadi kalau misalnya students dari nasional, lulusan nasional kurikulum seperti yang di Gonzaga, Canisius, atau Penabur, dan lain-lainnya yang menggunakan UN, nilai UN, itu biasanya kalian bisa masuk langsung tanpa foundation untuk ke institution yang ada di Ireland. Begitu. Tetapi kalau misalnya kalian mau yang lebih top atau masuk yang ke top university, maksudnya semacam world rank, itu berarti kalian pilih yang namanya university. Dan kalian automatically, seperti negara-negara lain, kalau kalian mau masuk ke yang top, kalian harus melalui foundation dulu selama 9 bulan. Kemudian setelah itu selesai foundation, baru masuk ke program S1-nya. Program S1 di sana ada yang 3 tahun, ada juga yang 4 tahun, tergantung jurusannya. Tetapi kalau 4 tahun, di tahun ketiga itu ada magang atau internship, itu selama 8 bulan. Dan itu automatically dibayar oleh perusahaan yang meng-hire kamu. Nah, itu perbedaannya. Tetapi kalau spesifik lagi, university sama institution itu apa bedanya? Kalau institution itu lebih ke practical biasanya.
Dan walaupun kalian langsung masuk ke program S1-nya, bukan berarti, oh ini mungkin uninya jelek, bukan. Dia mempunyai national rank, dan mereka adalah government. Automatically kalau university yang government, kalian nggak usah takut, karena mereka semua dikontrol oleh by Irish government di sana. Jadi apapun yang kalian mau, jurusan yang kalian mau, saya bisa guide secara spesifik, termasuk dengan budget, dan lain-lain, dan juga scholarship, karena setiap university memiliki scholarship yang berbeda-beda. Ada yang diskon, ada yang based on nilai, ada yang automatically, dan lain-lain, semacam itu. Nah, jadi kalian boleh hubungi saya, nanti saya akan di chat, di checkbox itu, aku akan tulis nomor handphone saya, dan juga kalian bisa WhatsApp. Dan biasanya untuk pendaftaran itu bisa dilakukan setiap bulan Oktober, mereka sudah buka untuk kuliahnya di tahun depan, di setiap bulan September setiap tahunnya. IELTS diperlukan automatically, dan kita akan menunggu IELTS biasanya sampai di bulan Mei setelah pengumuman UN kalian. Nah, jadi tahun ini nggak ada UN ya, kita sebut dengan ya ujian akhir atau ijazah. Nah, biasanya setelah bulan Mei baru kita processing visa, dan visa step by step, nggak usah khawatir susah atau enggak dan lain-lain. Itu nanti akan saya guide juga dari awal sampai akhir, dan juga sampai keberangkatan. Dan mengenai online visa pun nanti akan saya bantu cara pengisian dan lain-lainnya, dokumen apa aja yang dilampirkan dan lain-lain, itu semuanya tidak sesulit yang kalian bayangkan. Yang utama dari pihak orang tua biasanya hanya bank statement itu aja, tapi dari pihak students biasanya hanya nilai, akta lahir, KK, semacam itu yang normal aja. Jadi bukan yang ada spesifik yang kayaknya susah dan lain-lain, enggak. Nanti akan saya guide dari A sampai Z. Nah, kemudian nanti setelah visa saya submit, beserta dengan dokumen lainnya, nanti akan kita atur untuk keberangkatan once visa approve. Setelah atur keberangkatan, nanti akan saya atur juga mengenai penjemputan di sana. Tahun ini memang keadaan COVID ya, jadi penjemputan memang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saya sudah mempromosikan Study in Ireland itu sekitar 8 tahun, jadi setiap tahunnya tidak ada masalah, accommodation semua dan lain nggak masalah. Tapi tahun ini karena ada COVID, jadi biasanya kalian harus tiba 14 hari sebelum intake dimulai, atau kelas dimulai, atau orientation dimulai. Tapi kita nggak tahu tahun depan seperti apa. Cuman yang tahun ini, students yang berangkat semuanya memang ada 14 hari quarantine, tapi tidak seperti negara lain ada yang quarantine harus di hotel, dan juga harus dengan pembayaran yang mahal. Beberapa institution mereka sudah menyediakan tempat tinggal, dan di tempat tinggal itu kalian harus jadi kayak isolasi mandiri di situ selama 14 hari. Setelah 14 hari baru kalian boleh keluar dan lain-lain, tapi selama 14 hari pun bukan berarti kalian tidak boleh memberi grocery atau apapun, boleh, tapi hanya seputaran area yang kalian tinggal. Tidak boleh melebihi seperti luar kota ataupun ya ke suburb aja mereka nggak kasih seharusnya. Itu aja sebetulnya. Nah, semoga tahun depan sudah lancar untuk keberangkatan, COVID sudah nggak ada dan lain-lain, dan itu bisa back to normal kembali. Nah, itu aja. Biasanya keberangkatan kita bisa kalau misalnya mau grup boleh, itu juga tergantung request daripada students. Kalau memang tanggalnya agak dekat-dekat, biasanya agak sama-sama, mau berangkat bareng boleh. Biasa kita dari luar kota, dari Surabaya, Semarang, itu mereka bisa sama-sama transit semua di Jakarta, nanti dari Jakarta baru berangkat bareng, sampai di sana nanti akan dijemput oleh pihak university, langsung dibawa ke tempat tinggal. Tetapi ada beberapa juga yang university tidak menjemput karena dengan jarak yang agak lumayan, jadi biasanya kamu disuruh naik bus, nanti akan di-guide, setelah naik bus, nanti sampai di sana baru dijemput. Nah, jadi setiap university atau institution akan berbeda-beda. Nah, setelah kalian selesai S1, terus terang student saya yang sudah di sana, yang sudah lulus, itu banyak sekali, dan dapat kerja itu banyak sekali, hampir semua. Rata-rata mereka nggak mau pulang. Kenapa? Karena setelah lulus mereka sudah dapat job di sana. Ada yang kerja di Intel, Intel yang di computing tahu ya. Ada juga yang kerja di perusahaan arsitek, saya lupa namanya,
itu terbesar di US, tapi dia buka branch di Dublin, itu yang untuk ambil inter architect, itu student aku juga. Ada juga yang kerja di Avolon. Avolon itu adalah the best, salah satu yang perusahaan nomor 2 terbaik di dunia untuk aerospace. Nah, kalau ada student yang tertarik untuk aerospace, boleh di sana, itu juga sudah kerja di sana, dan juga ada yang kerja di accounting firm, di sana pun ada, dan juga ada yang di perusahaan-perusahaan lainnya yang cukup terkenal, Apple juga ada. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bagi students yang ingin study ke Ireland, setelah selesai, kalian bisa mendapatkan opportunity untuk bekerja di sana. Tapi bukan berarti jurusan lain kayaknya susah ya, itu tergantung kalian aktif atau tidak, itu aja. Kalau misalnya kalian aktif, chances-nya lebih banyak. Tapi kalau pasif, nggak ngelamar kerja atau tidak mengirimkan CV, resume, dan ya mungkin kalian bisa nggak dapat kerjaan di sana. Nah, itu contohnya salah satu student aku yang successful dan juga sudah kerja di sana. Sampai saat ini ada yang udah 4 tahun kerja di sana, malah ada yang sudah dapat PR lagi di sana, begitu. Jadi so far studentku nggak ada yang unhappy di sana semuanya happy. Dan pada saat summer, rata-rata student ada yang pulang untuk first year karena mungkin mereka ya kangen sama Indonesia atau family. Pada saat second year biasanya mereka stay back pada saat summer. Dan mereka biasanya semacam ya kerja intern, summer intern tuh di Ireland tuh banyak sekali, mau di perusahaan apapun, khususnya kalau anak-anak yang ngambil computing ataupun engineering atau sciences, itu banyak sekali peluangnya untuk di sana. Untuk bisnis juga banyak sebagai marketing analisis atau mungkin sebagai marketing di perusahaan itu. Dan summer intern itu kira-kira sekitar 2 bulan sampai ke 3 bulan daripada pulang ke sini. Jadi mereka summer intern di sana 2 bulan, karena kalian libur ada 3 bulan, jadi 1 bulan terakhirnya biasanya kalian bisa pulang ke Indonesia. Nah, itu ada contohnya semacam itu. Dan otomatis dibayar ya untuk internship, tapi khusus summer internship. Nah, itu contoh student aku yang sudah di sana, yang aku proses urus dari awal sampai akhir, dan setelah lulus pun masih keep contact. Dia kerja di mana dan lain-lain. Malah ada yang sampai S2, setelah S2 kemudian lanjut lagi untuk kerja dan dapat kerja di sana. Jadi ya itu pengalaman saya. Jadi untuk untuk detailsnya boleh hubungi saya. Nanti saya akan kasih di chat detailsnya. Oke? Oke, ada yang mau tanya? Silakan ya, Miss Miranda, silakan. Thanks, Yani. I think there's a question there in the chat box, and maybe Finn, mostly. Are you able to answer that from Alexandra? Thanks, Alexandra, for your question. Yeah, no problem. So I'll just repeat the question for everyone. I would like to ask the question, although I'm third grade. I would like to ask payment fees for dorm in Ireland and how long we can stay in dorm. And I would like to ask top majors in Ireland universities. Okay, so for the dormitory wise, I would say that with DKIT, we have a very attractive accommodations available for students. So like Finley right now is staying in Satanta House. So if he's starting from the first year, he will have got the free accommodation. So he didn't. You correct me if I'm wrong, because I think you don't need to pay for the rental. You only need to pay for the utilities as well. So then for the rental I think the utility is only 1,200 or something per year. That's the only thing that Finley is paying, and also for all the students coming in for the first year. And if you want to live on campus, we have an accommodation called Green Park, so that would be a slightly more expensive, just a little bit more. So it's about, the rental 1 year is about 3,000 to 4,000 euros per year. Okay, so that is the payments for the accommodation, and it lasts for the whole year. If you want to continue for the next year for the accommodation, you just need to tell the landlord that you're continuing for the next year before May, so that they could arrange or save or secure your accommodation there. So we wouldn't necessarily kick students out because they finished their first year or second year, but we would like to know that if you're continuing or not. So that is the accommodation arrangement.
And if you are asking me about the top majors in Ireland or for any institution or any university at all, I would say that if you're getting into computing or pharmaceutical, these are almost guaranteed a job there. But like Finley, I think he also took the same major as I did when I was in DKIT. He took PR. I also did PR in DKIT as well. So PR is also a very, very good job prospect provided you also need to be very active in a sense. Like Finley, I think he is a very, very good testimony because he's very active. He has been integrating very well with the Irish. So he is a very good role model for everyone who wants to look for a job or he wants to have a very, very fulfilling student life in Ireland. So Finley, correct me if I'm wrong, if I'm mistaken anything. But yeah, I would say that majors in university is important. Obviously, there are some of the majors that is very well in demand, but I would say that your interest or your passion for a certain subject should also be one of the priorities when you're choosing the course that is suitable for you. That is always what I have to say. So if Finley, you want to add anything, you can also unmute and also add something as well. Okay, thank you, Mosley. What you said is true. Buat teman-teman yang mungkin nanya tadi soal accommodation, yang tadi juga sedikit jelasin soal saya di KIT, bahwa emang kita sebagai Indonesian student mungkin ada privilege tersendiri, nanti boleh ditambahin lagi sama Miss Yeni. Kalau kita itu ada namanya accommodation merit scholarship, kayak seperti itu, jadi mungkin nanti teman-teman yang masuk di KIT bisa sama seperti saya dapat partial scholarship-nya included free accommodation rent, itu bisa sampai lulus. Jadi nggak cuma first year doang. Itu standarnya kalau saya tidak salah kemarin itu cuma nilai 75 UN dan US sama rapot. Kalau nggak salah itu minimumnya segitu gitu. Nanti bisa di-apply sama Miss Yeni. Nanti bisa dapat scholarship-nya, salah satunya yang free rent ini di sini. Sangat menguntungkan sekali teman-teman, sangat beneficial buat kita bahwa karena rent itu yang paling yang paling beban, yang paling mahal ya untuk dikeluarkan tiap bulan kalau kita berada di kampus lain. Tapi di sini kita bisa dapat free sebagai orang Indonesia. Mungkin kalau teman-teman dari negara lain, Malaysia dan lain-lain mungkin masih bayar di tahun kedua, 3, dan 4 ya. Menurut tahu saya. Tapi kalau kita orang Indonesia di sini benar-benar free, yaitu bayarnya tadi, bayar listrik sama air aja langsung untuk 1 tahun sama deposit. Itu 1.200 pas 1.300. Kayak begitu. Jadi itu benar-benar meringankan banget. Nanti ibaratnya pengeluaran per bulan teman-teman gak kalah sama teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalau buat per bulannya ya. Jadi nambahin lagi sedikit kalau belum ditanya, pengeluaran per bulan itu untuk groceries, karena saya di sini selalu masak. Ya ada makan di restoran, paling itu hitungannya sebulan 2 kali atau seminggu, paling sering seminggu sekali. Jadi emang kita akan harus hemat ya kuliah di luar negeri. Pengeluaran saya per bulan itu untuk groceries dan jajan yang kecil-kecil gitu, paling total 200 euro. Kalau itu saya nggak beli kalau misalnya kita di sini juga nggak beli kebutuhan yang lain ya, yang besar. Tapi kalau untuk cuma makan doang, kebutuhan untuk makan yang kenyang dan enak. Jadi waktu kita masak, beli bahan dan lain-lain, yaitu 200 euro per bulan. Jadi 200 euro kalau sekarang euronya 1 euro ya 17.000. Jadi 1 bulan teman-teman keluar 3,4 juta kalau di DKIT. Kayak begitu sih. Jadi rentnya semua udah beres di awal buat accommodation-nya. Terus kalau teman-teman tadi ada yang nanya top major in Ireland universities, mungkin nanti Miss Yeni yang bisa nambahin yang tadi soal itu, karena saya juga nggak merasakan langsung ya di tempat itu gitu sih. Terima kasih buat pertanyaannya. Okay. Thank you, Finley. Oke, untuk pertanyaan yang tadi yang dari Finley, untuk yang top majors di Ireland sebetulnya nomor 1 kedokteran, medicine. Cuman kita as Indonesian citizen kalau misalnya udah ke sana, takutnya nanti pulang untuk practicalnya nggak bisa. Karena mereka ada semacam koas ya, maksudnya semacam ada pre-test lagi, exam lagi, dan lain-lain itu pada saat di negara Indonesia. Jadi kita biasanya nggak sarankan kalau misalnya mau ambil kedokteran di sana. Tapi kalau mau, benar-benar mau dan mungkin want to live there ataupun gimana, itu masih bisa. Tetapi harus dari anak A-levels
atau IB. Itu aja, dan mereka requirement cukup tinggi, dan juga ada tesnya. Jadi nggak sembarangan hanya based on nilai saja. Nah, itu untuk yang top nomor 1. Kalau misalnya kalian ke Singapura, lihat ke dokter-dokter atau rumah sakit di Singapura tuh banyak banget yang lulusan dari Ireland. Di situ ada tulisannya dokter siapa, itu dari NUI, ada juga dari Trinity, ada juga dari UCD, itu banyak sekali di sana. Nah, kemudian untuk yang terkenal lagi, untuk jurusan yang banyak sekali chances untuk nantinya kalau mau lulus, mau kerja, itu biasanya di computing atau IT. Karena pusat IT di Ireland itu kan banyak sekali ya, ada Apple, Google, Facebook, semuanya itu banyak sekali di situ. Jadi biasanya kalau mau ambil IT di sana, itu chancesnya besar sekali untuk kerja dan juga untuk summer internship. Kemudian next itu biasa di sciences. Sciences-nya seperti semacam pharmaceutical science, ya any sciences di sana itu juga cukup terkenal. Karena pusat untuk obat-obatan semuanya itu ada di Ireland juga untuk di Eropa. Kalau kalian nggak sadar, misalnya kalau beli contact lens, nah itu biasanya kalau dilihat itu diimport dari Ireland, ya itu salah satunya. Obat-obatan semuanya juga banyak sekali di sana, dan memang makanya di sana itu negara negara pertanian dan peternakan, jadi automatically untuk food semuanya juga murah sekali. Buah-buah yang biasa kita di sini makan rata-rata buah import seperti anggur, ya, plum dan lain, sini mahal sekali, tapi di sana murah sekali, jauh lebih murah. Untuk cost of living itu yang tadi Finlay sudah info bahwa yang saya info pernah ke Finlay dan itu terjadi juga oleh Finlay, dan memang bisa dibilang lebih murah dari Jakarta. Betul Finlay? Untuk groceries. Betul Tante, tergantung kita ya, porsi makannya juga. Ya, betul. Tapi rata-rata Finlay masak ya di sana ya, pasti ya? Masak tiap hari pasti. Nah, jadi kalau misalnya on cook pasti jauh lebih murah. Tetapi kalau beli keluar setiap hari seperti kayak di Jakarta kan kita kalau kuliah aja atau gimana biasanya kan kita suka makan di kantin atau makan di mall dan lain. Kalau di sana rata-rata mereka bawa makanan sendiri atau bawa bekal istilahnya. Nanti tinggal makan sama-sama sama yang lain, itu biasa di taman untuk lunch semacam itu. Nah, contohnya seperti jadi on cook pasti lebih murah di sana. Tadi yang Finlay bilang itu kejadiannya memang betul, berapa euro yang dia spend selama 1 bulan karena dia mendapatkan scholarship free accommodation selama dia study di sana. Begitu. Nah, itu. Kemudian yang next itu jurusan lainnya setelah engineering juga cukup terkenal di sana. Kemudian tidak menutup kemungkinan, apalagi semacam sekarang lagi musim fintech ya, finance, accounting itu juga di sana cukup terkenal sekali. Tidak menutup kemungkinan seperti jurusan Finlay ataupun business marketing ataupun misalnya interior, desain, arsitek itu juga chancesnya banyak di sana. Jadi memang kalau yang di top sekali kita bisa bilang IT atau computing, kemudian sciences, baru follow by others. Bukan berarti kalau misalnya ambil desain, di sana chancesnya nggak ada nih untuk desain, enggak. Student aku ada yang masuk ke salah satu perusahaan nutrition nomor 1 di Ireland, tapi dia di bagian desain dan dia sudah sebagai baru masuk, udah sebagai associate. Nah di situ jadi bagus sekali lah chance-nya untuk bekerja dan lain-lainnya. Nah, itu untuk majors ya. Jadi, apapun major, itu nggak masalah. Tinggal kamu pilih aja sesuka kamu dan sesuai dengan bidang kamu yang suka. Jadi, jangan kepaksa, saya mau ke Ireland tapi IT saya nggak suka, tapi dipaksa untuk IT, jangan. Apa yang kamu suka, ya udah. Nanti biasanya saya akan advice. Kalau misalnya mau ambil bisnis, saya mau marketing, kenapa kamu nggak ambil ini? Biasanya saya suka kasih tahu. Tapi terserah untuk itunya mau diterima atau tidak, terserah kembali ke kalian untuk ambil keputusannya. Oke? Ada lagi yang mau tanya mungkin sampai di sini? Waktu kita tinggal 5 menit ya Ibu ya. Ibu Iya. Iya betul Ibu. Silakan teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Ada yang chat. Is there any environment study or actuarial? Maksudnya environmental science atau apa nih? Environmental? I think actual science, maybe
Actuaria is the actual science, if I'm not mistaken. If you're talking about environmental science, yes, DKIT has some environmental science. It's more on the research-based Yep. Yeah. So if you want to do the environmental studies in Ireland or in DKIT, we have it for you. And also there is also a research in that area for the much more bio-based. So environmental study in DKIT is much more bio-based. But actuarial science, we don't have it in DKIT at the moment, but there's a coming courses in the future. It will be in Bachelor of Mathematics, and that will be also much more in line with the actual science, if that is what you're referring to. Actuarial, ya. Baik, teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Mungkin masih ada yang ingin bertanya, masih diberikan kesempatan, teman-teman atau Bapak Ibu. Yeah, sorry, maybe I can add for actuarial science, you can also go to other institutions like University College Dublin, University College Cork, and Dublin City University. Jadi ada 3 universitas ya Ibu yang memiliki mata kuliah yang dicari, yakni Dublin City University, University College Cork, dan University College Dublin. Semoga membantu. Ya, mungkin kita boleh grup foto ya Miss sebelum bubaran. Terima kasih sekali lagi. Thank you mostly joining from KL, Malaysia. I would also like to thank Yeni and her team at MEC, and obviously our guest star kita sore ini, Finley. Luar biasa, sukses selalu untuk kuliahnya di Irlandia. A heartfelt thanks also to all the students who have joined us today to listen to tune in and listen to us presenting education in Ireland. I'd also like to personally thank Ibu Prisma and Carissa for facilitating our virtual webinar today. We hope it's useful for you all. Ireland, it's not too far, nggak terlalu jauh kan? Kalau dilihat tadi, aku sudah jelaskan, kita satu-satunya English-speaking country in the European Union, kemudian ada opsi untuk kerja paruh waktu, terus kalian boleh stay back, tinggal di negara ini untuk bekerja, di Facebook, Google, keren-keren banget. Dan I think Finley dan teman-teman di PPI Irlandia juga dengan senang hati loh guys, nanti menjawab pertanyaan yang mungkin kalian punya yang kita tidak bisa jawab di sini sore ini. But thanks again, Prisma and Carissa. And Kolese Gonzaga. Ya fotonya, maksudnya videonya mungkin bisa di switch on. Di switch on, please. But thanks again, everyone. Kita juga nanti Education in Ireland ada beberapa acara lagi ya guys. Jadi tolong di follow Instagram kita, follow our Instagram. We have plenty of virtual fairs going on until November. So you can meet all our other Irish universities atau institusi ya untuk ngobrol dan tanya lebih lanjut. Ya. Oke, silakan dinyalakan videonya terlebih dahulu teman-teman supaya terlihat wajah-wajah antusias teman-teman. Silakan. Mungkin yang kameranya mungkin bermasalah baru boleh dimatikan. Nanti akan dipublish di Education in Ireland, Miss Miranda. Oke, yang lain belum ya? Silakan teman-teman. Oke, mungkin ada beberapa ini tadi yang sudah japri untuk kalau kameranya ada yang bermasalah, Bu. Ya. Mohon maaf masih di mute, Miss. Oke. Okay, guys. Big smile, and we hope to see you all in Ireland. Udah ya? Siap ya? Ready ya? Smile, big smile. Yeah. Okay, semangat. 1, 2, 3, smile. Okay, got it. I'll send that on to you, Miss Prisma and Miss Carissa. Thanks again for the opportunity. Guys, terima kasih banyak. Saya tahu ini masa yang sangat sulit ya untuk kita semua. Pasti udah pada boring di rumah, pengen ketemu teman-teman.
Tapi semoga ini memberi semangat ya guys. Follow Instagram kita. Nanti kalian bisa dengar cerita lebih lanjut dari teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang Sepertinya signalnya. Iya. Oke, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih juga kepada Miss Miranda, Miss Jenny, kemudian Mr. Mosley, dan juga Kak Finley yang sudah membagikan informasi terkait Ireland. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, semoga kerjasama ini bisa berjalan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di pemaparan informasi hari ini. Semoga teman-teman bisa terbantu juga dengan apa yang sudah dipaparkan. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, bisa menghubungi berbagai kontak yang sudah disampaikan di kolom chat. Bisa juga melalui Instagram atau sosial media lain yang sudah di-mention di sana. Oke, terima kasih atas partisipasinya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Thank you. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa ya teman-teman Gons buat nyusul ke Ireland. Ya. Thank you, Stay Miss. safe. Bye. Thank you. Bye.